Podcast ini berisikan tausiah yang disampaikan oleh AA Gum. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dalil, itu semua bersumber dari kedoifan saya pribadi. Namun jika ada kebaikan atau manfaat yang dapat diambil, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar. Salam BSG Jaya. Saya hanya berprinsip libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Insya Allah segala sesuatu itu akan dipermudah dan terkadang hasilnya di luar nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di acara podcast ini ya, podcast BSG Jaya. Sebetulnya kemarin itu yang saya ingin hadirkan secara perdana itu Bapak Ustadz ya, agar kita mendapatkan kebarokahan di tempat ini, agar tempat ini selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi segala sesuatunya bisa dipermudah. Tapi dikarenakan beliau sibuk ya, jadi tidak bisa menyempatkan hadir. Dan kemarin saya sempat diselangi yang perdana adalah Bapak Jokiwa ya, yang mempunyai burung transparan. Kali ini kita tidak akan membahas hal burung atau hewan, karena kita hanya ingin mendengarkan sedikit tausiah dari Pak Ustadz AA Gumilar ya. Dan semoga memberikan doa di sini, dapat berdoa agar tempat ini mendapatkan keberkahan. Di tengah jadwal beliau yang padat tentunya ya, Assalamualaikum. Kemudian sudah hadir nih beliau Bapak Gum. Alhamdulillah. Gumilar, silakan Pak Ustadz. Ya, monggo. Silakan. Sibuk ya, ya, mohon maaf karena kemarin memang saya sedikit sibuk ya, jadwalnya padat ya, jadi tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa hadir ya. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di tengah kesibukan. Ya, saya AA Gum ya, AA Gum, Gumilar, Ustadz Gumilar ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tempat saya. Saya tidak akan banyak bercerita ya, karena di sini bukan anak saya ingin mendapat keberkahan dari tausiah Pak Ustadz. Ya, terima kasih sudah memberikan saya waktu ya. Dan mungkin saya tidak akan berpanjang lebar di sini, hanya ingin membahas sedikit karena kebetulan jadwal saya agak padat ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Monggo Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kita umur, kesehatan, dan semua yang kita butuhkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan sebuah tuntunan agar kita mendapatkan keridhaan Allah, tuntunan tentang ajaran sebuah tauhid yang hanya meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Allah dan milik Allah, dan dialah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Saya hanya ingin sedikit bercerita, mengutip dari surat Al-Insyirah, karena di sini mungkin banyak orang-orang yang agak putus asa dengan persoalan yang terjadi ya. Fa inna ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi yang bisa diartikan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin banyak orang-orang yang mengalami banyak kesulitan, misalnya sulit ekonomi atau sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan
jodoh atau. Tapi saya kira kehidupan di dunia ini tidak hanya berbicara tentang sulit. Itu hanya mindset dari sudut pandang orang-orang yang belum terbuka pikirannya. Saya hanya menganalogikan bahwa kesulitan ataupun segala sesuatu yang hadir di dunia ini itu hanya merupakan sebuah ujian. Jadi kalau komponen kalau sebuah motor itu ada bannya, ada apanya, ada bensinnya, ada stangnya, dan apa yang hadir di dunia ini juga saya bisa mengatakan itu adalah sebuah komponen itu. Jadi komponen di mana Anda, bagaimana cara Anda mengatasi sebuah masalah, bagaimana cara Anda menyikapi semua yang hadir dalam kehidupan Anda. Saya kasih contoh istri Anda, atau anak Anda, atau tetangga Anda, atau siapalah orang-orang yang hadir, pokoknya segala sesuatu yang hadir, segala perbuatan yang hadir pada diri Anda. Itu saya bilang itu sebuah komponen instrumen yang mengantarkan Anda menuju ke kehidupan yang kekal abadi. Jadi sebenarnya itu hanya sebuah bagaimana cara Anda menyikapinya. Ketika Anda dihadapkan dengan istri yang galak misalnya, atau ketika Anda dihadapkan dengan anak yang sedang nakal-nakalnya, semua itu adalah sebuah masalah. Tapi jika Anda menanggapinya seperti itu adalah sebuah ujian, karena sifatnya ujian itu ketika Anda berhasil, saat Anda berhasil melewatinya dan melewatinya dengan nilai yang bagus, itu Anda akan naik level, Anda akan naik tingkat. Begitupun yang terjadi. Jadi ada orang yang ketika istrinya galak, atau istrinya cemberut aja atau gimana, itu mereka banyak menanggapinya dengan wah istri saya banyak menanggapinya dengan keluhan. Tapi sebenarnya itu cara menyikapinya. Ketika Anda menyikapi itu semua hadir biiznillah, atas izin Allah, maka itu akan mudah. Saat anak Anda nakal misalnya, itu kalau Anda menyikapinya dengan keras, dengan wah gitu, sebenarnya itu hanya akan merugikan Anda. Anda melakukan amarah, marah-marah, itu akan merugikan diri Anda. Jadi coba menyikapi segala sesuatu itu dengan bijak. Karena orang semakin dewasa, orang semakin usianya semakin bertambah, itu biasanya itu akan berpikirnya akan lebih bijak, akan lebih bijaksana. Analoginya gini, saya ada contoh. Dulu pernah ada orang yang hadir, ya, pernah ada orang yang datang pada saya. Dia itu mengeluh banyak. Pak Ustadz, gini, saya punya masalah saya punya problem hidup saya sekarang gini, dulu seperti itu. Nah, saya hanya ke belakang mengambil 2 sendok kopi pahit ya, nggak ada gula, 2 sendok kopi. Yang satu saya tuangkan ke gelas sudah berisi air dan saya kocek, dan yang satu saya lemparkan ke balong. Balong itu apa? Danau, ke danau aja. Saya lemparkan ke danau. Saya buang ke danau. Saya suruh dia minum kopi yang di gelas itu. Kemudian saya tanya, rasanya bagaimana? Dia bilang pahit, Pak. Pahit banget. Nah, terus saya ajak dia ke danau yang tadi saya lemparkan kopi itu, yang saya taburkan kopi di sana. Kemudian saya suruh dia ambil secangkir, saya suruh dia minum. Rasanya bagaimana? Tawar, Pak, biasa aja. Nah, begitulah menyikapi permasalahan ya, problematika hidup. Jadi kalau hati Anda sempit, jadi kopi itu diibaratkan sebagai masalah. Ketika masalah dituangkan di hati yang sempit, atau pikiran Anda sempit, itu akan terasa pahit. Namun jika Anda lapangkan hati Anda dan Anda pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, saat Anda minum kopi itu, analoginya kopi yang tadi diminum di danau itu yang diambil itu akan terasa tawar. Dan saya rasa lebih mudah, lebih ringan. Karena dalam surat Al-Insyirah tadi, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Dan itu dipertegas 2 ayat. Setelah ada kesulitan pasti akan dipermudah.
Saya hanya berprinsip begini, libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal. Insya Allah semua akan dipermudah, dan terkadang hasilnya di luar nalar. Semua itu sudah pernah terjadi. Semua itu sudah pernah terjadi dalam diri saya. Dan ini bukan bercerita tentang orang lain. Jadi intinya setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Kalau Anda hanya merenung, meratapi masalah, nah itu tidak akan selesai. Yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setiap masalah pasti akan ada solusi. Dan itu janji Allah. Dalam Al-Quran itu janji Allah. Al-Quran itu wajib diimani. Dan ayat itu ada dalam Al-Quran. Kemudian ketika anak ingin sekolah misalnya dari SD ke SMP, itu otomatis akan ada ujian. Nah begitu juga hidup Anda. Hidup Anda itu akan penuh dengan ujian. Seperti tadi ujian dihadirkan seorang istri yang galak, atau ujian dihadirkan seorang anak yang nakal, atau ujian dihadirkan orang-orang yang bersikap zalim terhadap Anda. Itu tinggal bagaimana cara Anda menyikapi hal-hal tersebut. Mau Anda sikapi dengan amarah, mau Anda sikapi dengan emosi, atau mau Anda sikapi dengan bijaksana. Karena semua biiznillah, atas izin Allah. Tidak ada satu daun yang gugur pun kecuali tanpa izin Allah. Dan cara Anda menyikapinya, bersihkan hati Anda. Ketika Anda sudah bisa menyelesaikan itu, jangan berbesar hati. Karena Anda mengatakan bahwa itu, oh itu dapat saya, itu karena saya itu dia, saya bisa melewati ini karena ada teman saya di sana, karena ada rekan saya, atau karena ada istri saya, atau karena kemampuan kepintaran saya, atau karena kecerdasan saya. Nah itu saya bilang salah. Karena semua itu datang kepada Allah. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri Anda. Dalam hadis qudsi, Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Itu angkuh. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya punya perasaan takabur, walau hanya sebesar biji sawi itu. Biji sawi itu kecil ya. Walau hanya sebesar biji sawi, itu tidak akan masuk surga. Jadi saat Anda sudah menyelesaikan masalah, jangan mentang-mentang karena Anda pintar, Anda mengatakan bahwa itu semua selesai karena diri Anda. Tidak. Semua itu biiznillah. Atas izin Allah, Anda bisa menyelesaikannya. Kalau pikiran Anda dibukakan ya. Tentunya kalau pikiran Anda dibukakan. Tapi kebanyakan orang berpikir bahwa dia mendapatkan pencapaian. Misalnya kalau kalau Akang ini dari YouTube ya. Kalau dari YouTube misalnya sudah bisa mencapai seperti ini, terus berbesar hati karena ini atas kemampuannya. Saya bilang tidak. Karena semua ini atas izin Allah dan atas kehendak Allah. Jadi semua dipermudah. Jadi segala sesuatu itu libatkanlah Allah dalam setiap hal, maka insya Allah akan dipermudah dan hasilnya terkadang di luar nalar. Di luar nalar. Saya pernah kemarin saya ingin berziarah ke Tasik. Itu orang-orang tidak tahu. Dan saya tidak ada rencana sebelumnya, tapi diajak, dan kemudian kalau Anda tahu saya tidak memegang uang. Tapi atas izin Allah saya bisa sampai di sana. Saya makan tanpa mengeluarkan uang, dan itu semua diarahkan oleh Allah. Jadi bukan kita harus tidak membawa uang kemudian kita yakin, tidak. Tentunya ikhtiar terlebih dahulu. Tapi saat Anda yakin bahwa semua atas izin Allah, saat Anda punya niat yang benar dan semua atas izin Allah, itu akan terjadi, dan hasilnya terkadang di luar nalar. Yang penting kalau bagi saya, yang penting itu kita sampai dengan selamat. Kemudian kita pulang kembali dengan selamat juga itu. Jadi intinya secara garis besar bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ya, mau pencapaian Anda seperti apa, jangan berbesar hati, jangan terlalu takabur bahwa itu semua atas pencapaian yang dilakukan oleh Anda. Tapi semuanya itu atas kehendak Allah sebenarnya. Jadi atas izin Allah lah semua yang terjadi. Tidak ada. Kita itu makhluk doif. Manusia itu makhluk yang lemah. Kalau Anda kuat, analoginya kalau Anda kuat,
Anda saya bandingkan dengan pisang, dengan pohon pisang yang kalau di video-video yang di YouTube saya lihat salam dari Binjai ditonjok-tonjok, gampang roboh dia kan, pohon pisang itu lemah. Tapi coba kalau emang Anda kuat, Anda berdiri dari pagi sampai sore, pas terik-teriknya matahari itu kan panas. Coba Anda berdiri dari pagi sampai sore, Anda akan lemah. Tapi pohon pisang yang katanya lemah, yang katanya dipukul-pukul tuh gampang roboh, itu dia berdiri dari pagi sampai sore nggak ada layu-layunya. Jadi kita sebenarnya makhluk doif. Anda nggak makan 2 hari, nggak makan nggak minum, jago kalau Anda kuat. Kita doif, kita memerlukan sesuatu, kita memerlukan Allah. Dan orang-orang banyak yang tidak berpikiran bahwa ada campur tangan Allah semua dalam setiap hal. Jadi saya bisa menyimpulkan, jangan merasa berbesar hati bahwa semua yang kita miliki, harta yang Anda bangun dari awal, oh ini saya berkarir dari awal, saya dari nol gini sendiri, terus karena pintaran saya gini. Oh tidak, sebenarnya. Dan semua yang Anda capai itu, yang Anda berlomba-lomba untuk mendapatkannya di dunia ini, itu semua hanya bersifat sementara, tidak akan lama. Anda ingin pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, atau Anda ingin mengejar harta yang berlipat-lipat, itu kalau Anda tidak bisa membawanya menuju ke jalan Allah, itu akan sia-sia. Toh Anda tinggalkan apa yang selama ini Anda cari, apa yang selama ini Anda kejar, itu Anda akan tinggalkan. Anda meninggal, Anda nggak bawa apa-apa. Anda meninggal, Anda meninggalkan semuanya. Keluarga Anda yang Anda bangga-banggakan tidak ada. Mereka hanya mengantarkan sampai ke kuburan. Ada cerita 3 orang sahabat ketika dia ingin pindah rumah. Nah, dia ingin pindah rumah, kemudian dia menanyakan kepada sahabatnya yang pertama, 4 orang sahabat. Pada sahabat yang pertama, bro, saya mau pindah rumah nih, bisa anterin gua nggak? Kata teman yang pertama, si A, misalnya, kata si A, dia bilang, aduh maaf saya nggak bisa antar. Dia tidak bisa mengantarkan. Yang kedua, oke, saya bisa mengantarkan, tapi hanya sampai depan rumah doang, depan pintu doang. Dia nggak bisa masuk untuk menemani dalam. Tapi yang ketiga, itu dia ikut masuk. Oke, saya anterin, kemudian saya temani Anda di dalam rumah baru Anda. Cerita itu adalah analogi dari apa yang ada di dunia ini saat Anda meninggal. Jadi sahabat yang pertama itu dianalogikan seperti keluarga, sahabat, ataupun harta Anda. Itu mereka hanya mengantarkan Anda sampai ke mereka tidak akan mengantarkan Anda. Harta-harta Anda itu kalau Anda tidak bisa membawanya ke jalan Allah, itu mereka tidak akan mengantarkan Anda. Saat Anda meninggal itu tidak akan Anda ikut. Terus yang kedua, sahabat yang kedua itu adalah keluarga, rekan ataupun sahabat. Mereka hanya bisa mengantarkan Anda hanya sampai ke atas liang kubur, ke atas liang lahat itu. Setelah pemakaman pun mereka pulang, meninggalkan Anda sendiri di situ. Tapi yang ketiga, yang menemani Anda itu adalah amal-amal Anda. Amal-amal kebaikan yang telah Anda perbuat. Jadi saat Anda punya harta banyak, Anda rajin sedekah atau Anda rajin memberikan manfaat kepada orang lain, itulah yang akan mengantarkan Anda, yang akan menemani Anda di tempat Anda yang kedua, yaitu di alam kubur Anda. Itu yang akan menemani Anda dan akan membawa Anda ke surga, di akhirat. Jadi singkatnya seperti itu ya. Saya hanya berprinsip, libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal. Insya Allah segala sesuatu itu akan dipermudah, dan terkadang hasilnya di luar nalar. Mungkin kita akan sedikit berdoa ya, mudah-mudahan ya tempat ini dan podcast ini atau channel ini tidak hanya memberikan tontonan, tapi semoga bisa memberikan tuntunan agar kita bisa lebih baik dan selalu berinovasi dengan hal-hal yang lebih baik lagi ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut, wa najatan minan nar, wal aqwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Amin. As'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih sudah hadir Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Ya. Sama-sama semoga bisa membawa manfaat ya. Teman-teman mungkin itu adalah esensi ya. Semoga kita mendapatkan esensi dari podcast kali ini, yaitu libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal, insya Allah akan dipermudah dan hasilnya terkadang di luar nalar. Semoga kita bisa bertemu di podcast yang akan datang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.